Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 17 top fiturnya atau fitur terbaiknya lah, atau bisa dikatakan the best feature pada iOS 17. Sejauh ini sih, ini yang paling jauh menurut gue. Dan udah gue list the best feature iOS 17. Kira-kira apa aja? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Ternyata setelah gue list yang bener-bener the best feature pada iOS 17 itu ya nggak terlalu banyak, ya nggak juga sih, bisa dikatakan banyak. Cuman di video ini nggak semuanya gue kasih tahu karena memang kan belum resmi dirilis juga ke semua pengguna user. Di sini gue masih menggunakan Di sini gue menggunakan iOS 17 beta 6, dimana udah gue bahas juga di video sebelumnya ya. Tetapi entah kenapa gue pengen banget kasih tahu fitur-fitur terbaiknya yang ada pada iOS 17. Dan menurut gue ini sangat ngebantu banget buat teman-teman semua. Mulai dari yang pertama yaitu Clean Up Automatic Autofill Password. Adanya di mana? Kalian tinggal pergi ke bagian setting nih, ke aplikasi setting. Setelah di aplikasi setting kalian bisa pilih yang menu password, oke? Di dalam menu password ini itu ada namanya password option. Kalian pilih yang password option. Ini dia, kalian harus enable clean autofill atau automatic autofill-nya. Kalian harus enable karena kenapa? Fitur itu berfungsi kalau misalkan kalian habis login atau ada OTP yang terkirim, dia biasanya ada autofill tuh di bawahnya tuh. Nah, autofill-nya itu biar nggak ada terus di bagian bawah, di bagian atas keyboard, tapi di bagian bawah layar gitu lah ya, tapi ada di atas keyboard intinya. Gue unjukin gambarnya. Nah, kayak gitu. Itu biasanya suka nyangkut, suka ada. Nah, kenapa fitur itu diadakan? Ya biar kode tersebut tidak ada di bagian itu terus. Makanya adanya Clean Automatic Autofill, kayak gitu. Selanjutnya ada pada aplikasi Music. Bener banget, pada aplikasi Apple Music ada beberapa sebenarnya, tapi ya gue sebutin gak semuanya ya. Pertama terkait animasi art. Jadi ini sepertinya karena koneksi internet gue aja. Biasanya ini pada saat album art ini, ketika lu play musiknya, album artnya ini juga ikut bergerak, alias ada animasinya lah. Nah, kalau yang album ini biasanya ngikutin setiap album art tersebut, seperti itu ya. Cuman ini entah kenapa nggak mau bergerak, harusnya bergerak. Biasanya si gorilanya ini nih di album art ini biasanya dia bergerak. Dan tadi udah gue cobain semua nih, sepertinya karena koneksi internet gue aja sih. Karena memang hal ini terjadi berdasarkan koneksi internet kalian, kayak gitu ya. Lalu di aplikasi Apple Music adanya view credit, dan ini sangat ngebantu banget view credits ini ya. Kalian bisa tinggal pilih menunya pada lagu. Jadi kalau misalnya kalian lagi play lagu ini, kalian tinggal pilih menu. Nah, di sini kalian tinggal pilih view credit, kayak gitu. Ketika kalian pilih view credit, di sini langsung ada data-datanya ya. Jadi ya, mulai dari view lirik, penyanyinya, komposernya siapa, gitu-gitu. Detail banget dan lengkap banget tuh, sampai format lagunya seperti apa tuh cukup detail ya menurut gue ya. Dengan adanya view credit ini kalian bisa tahu artisnya siapa, komposernya siapa, liriknya bagaimana gitu ya. Jadi kalian bisa lebih tahu lah ya, lebih banyak dengan adanya view credit ini, seperti itu, oke? Lalu masih di Apple Music, menurut gue yang paling the best adalah adanya crossfade. Ada di bagian setting. Jadi ketika kalian pergi ke aplikasi setting ini, kalian tinggal cari menu music. Di bagian ini nih, menu musik kalian pilih. Lalu adanya fitur crossfade, kalian tinggal enable aja. Fungsinya buat apa tuh? Nah, fungsinya itu ketika kalian mau next lagu atau mau mendengarkan lagu, dan lagu itu mau pindah nih ke lagu selanjutnya, itu tuh kayak turun dulu volumenya, langsung besar lagi audio volumenya ke lagu selanjutnya. Jadi namanya juga crossfade ya. Seperti kayak ada transisi dari lagu satu ke lagu yang kedua, seperti itu, oke? Dan ini sangat ngebantu banget kalau teman-teman apalagi mendengarkannya menggunakan AirPods atau lainnya. Gua rasa ini sangat ngebantu sekali untuk fitur crossfade tersebut. Selanjutnya yaitu pada aplikasi foto. Ketika kalian ngezoom foto seperti ini, nah dia tuh langsung ada icon crop kan di sudut atas gini ya. Kalian bisa tap dan tahan icon crop ini. Ketika kalian tap dan tahan, kalian bisa langsung lakukan sesuatu. Misalkan kalian mau nge-crop seperti apa, bisa kalian pilih aja sesuai keinginan kalian. Lalu pada saat kalian edit foto tersebut di aplikasi foto, misalkan kalian mau edit foto di aplikasi foto, dan ini lebih lebih better aja daripada iOS 16, dan ya sangat mudah banget untuk kalian gunakan. Contohnya ketika kalian ingin markup sebuah foto, misalkan kalian pilih yang icon pensil ini nih. Nah, di bagian sininya tuh kayaknya lengkap banget ya. Shape-nya ini, misalkan kalian mau nambahin panah, mau nambahin kotak,
kotak, terserah deh. Di sini misalkan gue add panah, dia jadinya seperti ini tuh. Dan ini juga bisa kalian edit ya. Misalkan gue mau tambahkan lagi yang lain ya. Misalkan gue markup lagi sebentar. Nah, pada saat kalian ingin menambahkan add save gini, ada pilihan yang cukup banyak banget. Dan itu bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman semua. Oke, selanjutnya yang paling gue suka adalah interaktif widget. Salah satu yang paling gue suka adalah widget kontak. Kalian bisa lihat nih di bawah, widget kontak nih menurut gue cukup sangat berguna banget. Kalau kalian menambahkan widget kontak, kalian bisa langsung melakukan call, atau bisa dikatakan do something lah ya. Bisa video call, bisa message langsung ya. Bisa langsung kalian tap aja nih icon ini nih gitu. Dan ini paling gue suka banget, ini dinamakannya live widget lah, bisa dikatakan gitu. Atau Apple menyebutnya interaktif widget. Selanjutnya fitur undo pada saat edit aplikasi atau edit widget. Misalkan kalian perhatikan ya nih, misalkan gue rubah posisinya seperti ini ya, kayak gini. Oke, gue tap, lalu gue shake. Lu bisa langsung undo cuy. Dia akan langsung balik lagi ke seperti semula. Seperti ini, undo, dan dia langsung balik lagi ke seperti semula cuy. Begitu juga dengan widget. Misalkan widgetnya gue pindah ini, gue pindahin ke atas gini, gue shake. Nah, setelah gue shake, dia akan muncul seperti ini. Lu tinggal undo aja dan langsung balik ke normal. Asik ya? Jadi lu lebih mudah gitu untuk melakukan perpindahan atau nggak sengaja ngerubah posisi aplikasi atau posisi widget yang lu suka. Ya udah, lu tinggal shake aja home screen-nya, bakal langsung balik lagi ke semula kayak gitu. Selanjutnya tentunya fitur standby mode. Gua paling suka banget ini kalau misalkan pada saat lagi charging, misalkan gue menggunakan ini deh, MagSafe ya. Seperti ini, pada saat iPhone kalian terhubung ke power dan iPhone kalian sedang charging, standby mode ini langsung otomatis aktif. Dan kalian bisa edit juga seperti ini, sesuaikan teman-teman suka ya. Ini sih menurut gue balik kesukaan masing-masing lah ya. Gue lebih suka yang ini sih. Dan kalian juga bisa slide-slide kayak gini untuk ganti-ganti sesuai teman-teman suka. Oke? Tapi gue lebih suka ini sih, dijadiin jam gitu. Kayak gitu. Lanjut tentunya fitur name drop. Ya, name drop kita tahu ya, gue udah sering banget posting di Instagram gue seperti ini. Seperti itu cara menggunakan name drop. Jadi ketika kalian ingin kirim gambar atau kirim kontak sekalipun, ya pastinya dengan adanya name drop akan jauh lebih mudah. Selanjutnya ini yang paling gue suka banget, yang tadinya awalnya gue rasa itu nggak terlalu penting, tapi ternyata itu sangat penting. Fitur live voicemail. Kenapa seperti itu? Apabila teman-teman menggunakan iPhone-nya untuk menelpon temennya nih, lalu temennya nggak sempat angkat telepon itu, live voicemail tersebut akan langsung aktif dan kalian bisa langsung kirim pesan melalui voicemail tersebut agar teman-teman kalian bisa mendengar, atau bisa dikatakan teman-teman kalian bisa tahu kenapa kalian telepon, apakah urgent atau tidak, seperti itu. Gue contohkan hasil punya gue ya. Kita tinggal buka aplikasi phone aja di sini, lalu kita pilih yang voicemail paling kiri atau paling kanan ya, kalau dari sisi kalian. Nah, di sini nih ada nih bekas kemarin gue ngetes. Ketika kalian tap akan jadi kayak gini, kalian tinggal play aja. Dan ini isinya adalah voicemailnya. Nah, cuman live voicemailnya itu sampai saat ini sih gue ngerasa itu masih bisanya pakai bahasa Inggris. Tapi gue berharap kedepannya bahasa Indonesia akan terkompatibel lah. Oke, gue coba kasih tahu ke teman-teman ya. Kayak gini ketika gue play, audionya memang sedikit kecil ya, tapi ada audionya ini. Nah, audionya itu keluar dari suara yang atas. Jadi kayak kalian dengerin via telepon gini gitu. Tentunya kalian harus play dulu. Nih, harus kalian play dulu. Nggak kedengeran nih kayaknya kalau di mic nih. Tapi di kuping gue jelas kedengeran banget. Kalau di mic nggak kedengeran nih, padahal udah gue fullin nih volumenya tuh. Karena keluarnya itu audionya keluarnya dari yang atas ini. Jadi gue ngerasa ini sangat ngebantu banget. Tapi ternyata meskipun tadi gue katakan masih bisanya bahasa Inggris, tetapi itu cuman transkripsinya aja. Kalau misalkan audionya tetap bahasa Indonesia. Di sini setelah gue dengar ulang, ini bahasa Indonesia. Gue ngucap pakai bahasa Indonesia di sini. Dan itu jelas kedengeran, tetapi untuk transcription-nya kalian bisa lihat yang bawah. Transcription-nya ini bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesianya sepertinya belum kompatibel ya. Kayak gitu. Dan gue merasa ini sangat berguna banget untuk kedepannya sih. Jadi kalau teman-teman menelpon temennya nggak diangkat gitu ya, langsung kalian bisa langsung kirim voicemail otomatis alias live. Kalian tinggal ngomong aja, voicemail tersebut akan langsung auto kirim. Dan sepertinya itu menggunakan koneksi internet ya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya tentunya kontak poster. Ya, bener banget, kontak poster ini juga sangat jadi bagian yang paling gue suka juga ya. Jadi kontak poster contohnya kayak gini. Nah, ini kontak poster. Jadi ketika gue menelpon seseorang atau temen gue menerima telepon dari gue, munculnya akan tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi dengan adanya kontak poster ini lebih apa ya, lebih interaktif, lebih eye catching juga tampilan saat kita menelpon gitu cuy. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling gue suka banget, yaitu private browsing dengan lock menggunakan
menggunakan Face ID. Ya, jadi kalau misalkan kalian buka Safari, seperti ini misalkan kalian lagi di menu Safari, kalian tinggal naikin aja nih ke atas. Nah, kalian slide ke private browsing, maka membutuhkan require Face ID. Tapi dia biasanya nggak langsung aktif, kalian harus aktifkan dulu di settingan. Nah, cara aktifkannya, kalian cukup pergi ke settingan, lalu kalian pergi ke menu Safari nih, ke aplikasi Safari. Setelah itu di dalam menu aplikasi Safari ini, kalian scroll ke bawah, lalu kalian enable require to unlock with Face ID. Oke, kelihatan ya. Jadi untuk menggunakan private browsing, kalian bisa enable biar kalian bisa menggunakan lock dan unlock menggunakan Face ID. Maka dari itu, hasilnya akan sama seperti yang tadi udah gue contohkan. Ketika teman kalian buka Safari, lalu ingin menggunakan private browsing, ketika di slide seperti ini, dia memerlukan require Face ID. Ketika sudah menggunakan Face ID, langsung terbuka private browsing tersebut. Dan gue rasa fitur ini sangat ngebantu banget buat teman-teman yang lebih ingin privasinya tidak ketahuan. Oke? Kayak gitu. Ya, itu tadi adalah menurut gua fitur the best atau fitur terbaik yang ada pada iOS 17 sejauh ini. Dan kita tahu sekarang sudah bulannya mendekati Apple event dan tentunya mendekati perilisan resmi iOS 17 ke seluruh user. Jadi gua rasa teman-teman harus tahu dulu nih the best fitur atau fitur terbaik yang ada pada iOS 17. Kayak gitu. Ya udah, gua rasa cukup ya video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.